Gereja adalah tubuh Kristus, pilar dan penopang kebenaran, tempat di mana terang seharusnya bersinar paling benderang. Di sisi lain, sihir identik dengan kegelapan, manipulasi, dan kuasa yang berasal dari sumber-sumber terlarang. Bagaimana mungkin keduanya bisa bersinggungan? Ini bukanlah tentang gambaran sihir dalam budaya populer, melainkan tentang sebuah penyimpangan spiritual yang halus, yang menggerogoti gereja dari dalam. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sensitif dan bagi sebagian orang mungkin terdengar provokatif bahkan kontradiktif, yaitu praktek sihir di dalam gereja. Gereja adalah tubuh Kristus, pilar dan penopang kebenaran, tempat di mana terang seharusnya bersinar paling benderang. Di sisi lain, sihir identik dengan kegelapan, manipulasi, dan kuasa yang berasal dari sumber-sumber terlarang. Bagaimana mungkin keduanya bisa bersinggungan? Namun, kita tidak boleh naif. Sejarah gereja dan peringatan Alkitab itu sendiri menunjukkan bahwa infiltrasi kegelapan ke dalam gereja adalah strategi musuh yang paling kuno dan yang paling efektif. Ini bukanlah tentang gambaran sihir dalam budaya populer. Sapu terbang, tongkat sihir, bola kristal, atau kuali mendidih. Melainkan apa? Melainkan tentang sebuah penyimpangan spiritual yang halus, yang menggerogoti gereja dari dalam. Penting bagi kita untuk mengkaji hal ini. Bukan untuk menyebarkan ketakutan atau saling curiga, bukan. Tetapi untuk membekali diri kita dengan hikmat Alkitabiah dan ketajaman teologis. Kita dipanggil untuk menjaga kekudusan gereja dan kemurnian Injil. Dalam pembahasan ini kita akan membedah topik ini secara sistematis. Kita akan mulai dengan pengertian sihir dalam konteks gerejawi. Beralih ke tanda-tanda kehadirannya, mengidentifikasi manifestasi nyatanya, dan yang terpenting merumuskan cara menghapus praktek ini dari tengah-tengah kita sebelum diakhiri dengan kesimpulan. Tujuannya adalah proteksi dan pemurnian, agar gereja sebagai mempelai Kristus tetap kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita akan membahas pengertian praktek sihir dalam gereja. Untuk memahami praktek sihir di dalam gereja, kita harus terlebih dahulu mendefinisikan sihir secara alkitabiah. Alkitab sangat jelas dalam pelarangannya. Kitab Ulangan 18 ayat 10-12 berkata, "Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, ataupun seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan." Ini adalah definisi tindakan eksternal. Dalam Perjanjian Lama, kata Ibrani yang sering digunakan adalah kasab, yang berarti praktek magis. Dalam Perjanjian Baru, kata Yunaninya yang relevan adalah pharmakeia, di mana kita mendapatkan kata farmasi. Pharmakeia awalnya merujuk pada penggunaan obat-obatan atau ramuan, tetapi berkembang maknanya menjadi penggunaan mantra, ilmu gaib, dan manipulasi spiritual. Secara teologis, inti dari sihir adalah apa? Upaya manusia untuk mendapatkan kuasa, pengetahuan atau kontrol dengan membypass kedaulatan Allah
melalui sumber atau metode yang dilarang oleh Allah. Konteks teologis ini dipertegas dengan sangat tajam dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 23 yang berkata, sebab pendurhakaan adalah sama jahatnya dengan dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama jahatnya dengan menyembah berhala dan terapim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia akan menolak engkau sebagai raja. Ayat ini adalah kuncinya. Tuhan melalui Nabi Samuel menyamakan pemberontakan atau pendurhakaan dan penolakan terhadap firman Tuhan secara langsung dengan dosa sihir, bertenung, dan penyembahan berhala. Jadi, apa artinya praktek sihir dalam gereja? Berdasarkan definisi ini, sihir dalam gereja bukanlah primernya tentang ritual aneh, bukan. Melainkan tentang sikap hati yang memberontak terhadap otoritas firman Allah yang sah. Ini adalah adopsi prinsip-prinsip okultisme yang dibungkus dengan terminologi Kristen. Ini adalah sinkretisme, pencampuran antara ibadah yang murni kepada Yahweh dengan mentalitas penyembahan berhala. Para teolog mendefinisikannya sebagai penggunaan jargon Kristen untuk memanipulasi Tuhan, memanipulasi orang lain, atau memanipulasi keadaan demi keuntungan pribadi. Ini bukan lagi penyerahan diri, melainkan apa? Pemberontakan yang disamakan dengan sihir. Teolog John Stott menulis bahwa esensi dari sihir adalah usaha manusia untuk menguasai Allah, bukan tunduk kepadanya. Sihir bukan sekedar ilmu gaib, tetapi pola pikir yang berusaha membuat Allah bekerja sesuai dengan kehendak manusia. Dengan kata lain, setiap kali umat Tuhan menolak tunduk kepada firman-Nya dan memilih jalan sendiri untuk mencapai hasil rohani yang mereka inginkan, mereka sedang masuk ke dalam pola pikir sihir. Maka, praktek sihir dalam gereja bukan berarti orang Kristen menyembah setan secara eksplisit. Tetapi ketika ibadah, doa atau pelayanan dijalankan dengan mentalitas manipulatif, bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi untuk memaksa Allah. Inilah sihir terselubung yang merusak kekudusan gereja dari dalam. Berikutnya adalah tanda-tanda adanya praktek sihir dalam gereja. Praktek sihir dalam gereja seringkali tersembunyi. Ia tidak datang memakai jubah hitam, tapi seringkali memakai jubah pelayanan. Berikut ini adalah tanda-tanda sistematis yang harus kita waspadai. Pertama, doa yang manipulatif. Doa menjadi alat untuk mengklaim dan memaksa Allah memenuhi keinginan kita, bukan sarana untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Yakobus 4 ayat 3 berkata, kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kedua, pelayanan yang hanya berpusat pada kuasa, bukan kasih. Ketika mujizat, kesembuhan, dan tanda-tanda rohani dijadikan ukuran kesuksesan pelayanan, bukan buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kita sedang terjebak dalam mentalitas okultisme rohani. Ketiga, kultus terhadap pemimpin rohani. Gereja mulai menempatkan pemimpinnya sebagai orang sakti yang tidak dapat digugat, mirip dukun atau perantara gaib. Padahal 1 Timotius 2 ayat 5 menegaskan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Keempat,
pencarian pengalaman rohani tanpa kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 24 Yesus berkata, Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika gereja mengejar sensasi rohani tanpa pengajaran yang benar dan sehat, disitulah sihir mulai menyelinap melalui pintu emosi dan pengalaman. Berikutnya, manifestasi nyata praktek sihir dalam gereja. Bagaimana tanda-tanda tadi bermanifestasi secara nyata? Riset dan pengamatan teologis menunjukkan beberapa pola yang umum. Manifestasi pertama, jimat Kristen. Ini adalah ketika benda-benda rohani diperlakukan bukan sebagai simbol iman, tetapi sebagai sumber kuasa. Misalnya apa? Minyak urapan, roti dan anggur perjamuan, apalagi tumen, 7 elemen. Udah gitu apa? Air suci atau air doa, apalagi sapu tangan, apalagi stiker. Ada lagi pakai apa? Patok. Bahkan foto orang yang disucikan atau foto pendetanya. Ketika dipercaya bahwa benda-benda itu sendiri yang memiliki kuasa magis untuk menyembuhkan atau melindungi, itu sudah masuk ranah jimat. Manifestasi kedua, teologi perkataan iman atau word of faith yang ekstrim. Kita harus hati-hati. Ada pengajaran perkataan iman atau memperkatakan iman, word of faith yang sehat, yang membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi ada bentuk ekstrimnya yang mengajarkan bahwa manusia adalah little gods, Allah-Allah kecil. Sehingga kata-kata kita menciptakan realitas persis seperti Tuhan menciptakan dunia. Ini adalah prinsip okultisme, law of attraction yang dibaptis. Iman bukan lagi percaya pada kehendak Tuhan, tetapi iman adalah kekuatan, a force yang memaksa supaya kehendak kita terjadi. Ini menempatkan apa? Manusia sebagai pusat, bukan Tuhan. Yakobus 4 ayat 15 menegur kita. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Manifestasi ketiga, doa yang manipulatif. Doa yang isinya bukan menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Karena jadilah kehendakmu. Itu seharusnya. Tetapi untuk memaksakan kehendak pribadi atas Tuhan dan orang lain, seolah-olah kata-kata dalam doa adalah mantra yang harus dipatuhi. Manifestasi keempat, pemberian persembahan dengan motivasi transaksi. Kalau saya memberi, maka Tuhan wajib memberkati. Ini adalah bentuk modern dari sihir, memanipulasi hasil dengan tindakan simbolik. Manifestasi kelima, penyalahgunaan nubuat dan penglihatan. Ketika nubuatan dijadikan alat kontrol, memanipulasi emosional, atau menjadi sumber keuntungan ekonomi, maka roh sihir sedang bekerja di balik jubah kenabian. Teolog Karl Barth menulis bahwa setiap kali manusia mencoba mengendalikan Allah melalui ritual atau sistem religius, ia sedang menukar Injil dengan magia religiosa, agama sihir yang berlawanan dengan Injil Kristus. Lalu, bagaimana kita sebagai gereja membersihkan diri dan memulihkan gereja kita dari praktek-praktek dari ragi yang jahat ini? Solusinya adalah kembali kepada Injil yang murni dan radikal.
Solusi pertama, pertobatan total dan pemutusan hubungan. Praktek sihir adalah dosa kekejian. Ia tidak bisa dinegosiasikan atau ditoleransi. Ia harus diberantas. Teladan terbaik ada dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 18 dan 19. Banyak dari mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di depan umum segala perbuatan mereka. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Artinya apa? Harus ada pengakuan kolektif, pertobatan dan pembuangan segala jimat atau buku-buku pengajaran sesat dari dalam gereja. Solusi kedua, pemulihan pengajaran yang sehat dan Kristusentris. Gereja harus dengan berani menolak Injil lain yang berpusat pada manusia dan berkatnya. Kita perlu mengajarkan 2 Korintus 11 ayat 3-4 tentang kemurnian pengenalan akan Kristus. Pengajaran yang sehat akan memampukan jemaat membedakan kebenaran dari tipu muslihat. Solusi ketiga, mengekspos dan meruntuhkan mentalitas sihir dengan terang firman Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 11 katakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ini berarti apa? Kita harus berani menyebut dosa sebagai dosa dan kesesatan sebagai kesesatan dengan kasih dan ketegasan. Solusi keempat, memperkuat fondasi iman, bukan pengalaman. Gereja harus membangun jemaatnya di atas pengenalan akan Kristus dan firman-Nya, bukan pada pengalaman emosional atau sensasi supernatural. Kolose 2 ayat 6-8 mengingatkan kita untuk berakar di dalam Dia dan waspada terhadap filsafat dunia yang kosong dan menyesatkan. Solusi kelima, berdoa dalam nama Yesus dengan iman yang tulus. Doa yang sejati adalah komunikasi dengan Bapa, bukan mantra. Doa kita harus dilandasi kerendahan hati, penyerahan, dan keyakinan bahwa Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan. Doa dalam nama Yesus adalah berdoa dalam otoritas dan keselarasan dengan karakter dan kehendaknya. Jadi, sebagai kesimpulannya saudaraku, praktek sihir dalam gereja adalah ancaman nyata yang sangat berbahaya. Ini bukanlah fenomena baru, namun ini terus bermutasi. Ia hadir bukan sebagai penyembahan setan yang terang-terangan, bukan, melainkan sebagai manipulasi rohani, kontrol yang tidak alkitabiah, dan sinkretisme yang mengkompromikan Injil. Ini adalah sistem kepercayaan palsu yang sebagaimana diajarkan dalam 1 Samuel 15 ayat 23 tadi. Yaitu apa? Berakar pada pemberontakan dan kedegilan hati yang sama nilainya di mata Tuhan dengan dosa tenung dan penyembahan berhala. Ia bersembunyi di balik apa? Kultus individu, nubuat palsu, dan teologi kemakmuran yang ekstrim. Gereja Tuhan, mempelai Kristus, dipanggil untuk menjadi kudus dan tidak bercacat. Kita tidak boleh membiarkan penyimpangan ini menodai kesaksian kita. Panggilan bagi kita hari ini adalah untuk bertobat dari segala bentuk kontrol,
kembali memusatkan seluruh ibadah kita hanya kepada Yesus Kristus dan memegang teguh Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi kita. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati gerejanya. Amin. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.